dari circular queue pada sistem antrian bioskop. Pertama, kita mulai dari mulai, lalu masuk ke tahap inisialisasi, di mana nilai hit diatur menjadi 0 dan size bernilai 0. Artinya, antrian masih kosong. Selanjutnya, program akan menampilkan menu pilihan, yaitu NQ, DQ, Pick, Display, Rotate, Size, dan Excite. Jika pengguna memilih NQ, maka sistem akan menambahkan data ke antrian. Jika antrian masih kosong, maka node baru akan menjadi hit. Jika tidak kosong, maka data akan ditambahkan di bagian belakang dan tetap terhubung ke hit karena bentuknya melingkar. Jika memilih DQ, maka sistem akan menghapus data paling depan. Jika antrian kosong, akan muncul pesan queue kosong. Jika hanya ada satu data, maka antrian akan kembali kosong. Jika lebih dari satu, maka hit akan berpindah ke node berikutnya. Untuk pick, sistem hanya menampilkan data paling depan tanpa menghapusnya. Jika kosong, akan muncul pesan. Pada display, sistem akan menampilkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma dari Circular Queue Bioskop dengan bahasa pemrograman Python. Langkah yang pertama yang kita lakukan ialah mulai, yang kedua inisialisasi, hit ke 0, size ke 0. Dan yang ketiga ulangi selama pemrograman berjalan. A. Tampilkan menu. Ditampilkan menu ada yang pertama NQ, yang kedua DQ, 3 pick, yang keempat display, yang kelima rotate, yang keenam maka input data. Yang kedua buat node baru. Ketiga, jika antrian kosong, hit sampai node baru, node next ke hit. Jika tidak, telusuri sampai node terakhir atau tile next ke W. Maka jika antrian kosong, tampilkan antrian kosong. Jika tidak, simpan data hit ke variabel remove. Jika size sama dengan 1, hit sampai 0. Jika tidak, cari tile hit sampai hit next, tile next ke hit. Tampilkan data pada hit. Yang F, jika pilihan sama dengan 4 display, maka jika antrian kosong, tampilkan antrian kosong. Jika tidak, mulai dari hit, ulangi sebanyak size, tampilkan data, pindah ke node. Jika pilihan dengan 5 rotate, maka input jumlah rotasi atau K. Jika antrian kosong, tampilkan antrian kosong. Jika tidak, ulangi K kali hit sampai ke next, maka tampilan jumlah antrian size. Maka tampilannya pilihan tidak valid. Akhir keempat selesai. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang program circular queue. Di sini ada deklarasi, node sama dengan data, next, head node, size integer, pilihan integer, data integer, ki integer, time, tail node. Di sini ada inisialisasi, head disebut 0, size disebut 0. Algoritmanya yaitu while true do, output menu, output 1 n key, output 2 d key, output 3 pack, output 4 display, output 5 rotate, output 6 size, dan output 7 exit. Di sini ada input pilihan. If pilihan sama dengan 1 then, input data, create node baru atau temp. Temp data itu disebut data. Di sini ada if head sama dengan 0 then head temp, temp next disebut head. Else tail head, while tail next head do. Tail disebut tail next. Dan di sini ada head and while. Tail next disebut temp, temp next disebut head, and default then output antrian kosong. Else, sini ada else, remove head data. Next, di sini ada if size sama dengan 1 then head disebut 0. Else, tail disebut head, while tail next disebut head do. Sini ada tail, tail next, dan nextnya ada head and while, head disebut head. Else, temp head, for I disebut 1 to size do output. Temp data disebut temp next, dan end for output, kembali ke awal. Next ada end if. Else if pilihan sama dengan 5 then. Break. Else. Output pilihan tidak valid. End if. And while. End program. Video ini saya akan menjelaskan contoh sederhana circular queue bioskop dengan bahasa pemrograman Python. Yang mana di sini pada bagian pertama class node, yang mana class node ini berfungsi untuk menyimpan data dan juga pointer ke node berikutnya. Dan di dalam node ini dianya memiliki dua atribut, yang mana pertama ada data dan yang kedua dia ada next, yang mana untuk menunjukkan ke node selanjutnya. Nah, dan selanjutnya ini kita masuk ke dalam class circular queue,
Yang mana di sini ada dua variabel utama. Yang pertama itu kita punya head dan yang kedua kita punya size. Yang mana head ini menunjukkan ke elemen pertama dan size itu berfungsi untuk jumlah data dalam antrian. Kalau misalkan headnya ini bernilai non, artinya antrian masih kosong. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi isEmpty. Nah, fungsi isEmpty ini digunakan untuk mengecek apakah antrian kosong, dan sedangkan di sini getSize ini dianya berfungsi dan digunakan untuk melihat jumlah data dalam antrian. Nah, selanjutnya kita di sini ada NQ. Nah, di bagian NQ ini, fungsi NQ ini digunakan untuk menambahkan data ke antrian. Yang mana jika antrian ini kosong dan node baru, dianya akan langsung jadi head dan menunjuk ke dirinya sendiri. Dan sebenarnya, dan jika tidak kosong, maka kita cari node terakhir ataupun di sini dengan tail, oke. Nah, lalu kita sambungkan node baru ke head. Inilah yang membuatnya menjadi circular ataupun melingkar. Selanjutnya kita masuk kepada bagian DQ. DQ ini berfungsi dan digunakan untuk menghapus data dari depan. Dan jika kosong, maka tidak bisa dihapus. Dan jika hanya ada satu data, head jadi none. Jika lebih dari satu, kita cari tail. Lalu head dipindahkan ke node berikutnya. Dan selanjutnya, tail ini diarahkan ke head baru, sehingga lingkarannya tetap terjaga. Selanjutnya kita masuk pada bagian peak. Nah, fungsi dari peak ini digunakan untuk melihat tampak data paling depan tanpa menghapusnya. Dan jadi, kita hanya menampilkan nilai dari bagian head aja. Gitulah fungsinya. Selanjutnya kita masuk pada bagian display. Display ini digunakan untuk menampilkan seluruh isi antrian. Kita mulai dari head dan terus bergerak sampai kembali lagi ke head. Nah, inilah karena bentuknya melingkar. Nah, jadi hanya ini saja yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan. Selebihnya akan disampaikan dan akan disambung oleh teman-teman saya. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah program Python yang digunakan untuk mensimulasikan antrian BioScope menggunakan circular queue. Jadi berbeda dengan antrian biasa. Di circular queue ini elemen terakhir tidak benar-benar berhenti, tetapi akan kembali terhubung ke elemen pertama. Jadi bentuknya seperti lingkaran. Kita mulai dari konsep paling dasar dulu, yaitu node. Node ini adalah elemen penyusun dari linked list. Di dalam node ada dua bagian utama. Yang pertama data, yaitu isi dari node. Misalnya lalu menunjuk kembali ke head. Jadi walaupun kita sampai di elemen terakhir, kita bisa kembali lagi ke elemen awal. Selanjutnya kita bahas fungsi-fungsi yang ada di dalam program. Yang pertama adalah isEmpty. Fungsi ini digunakan untuk mengecek antrian kosong atau tidak. Program membuat baru dari data yang dimasukkan user. Jika antrian kosong, maka head dan tail langsung menunjuk ke node baru. Jika antrian sudah ada isinya, node baru ditambahkan ke belakang, lalu tail diperbarui ke node baru. Setelah itu, tail next diarahkan ke head supaya tetap melingkar, dan size ditambahkan 1. Jadi setiap kali kita menambah data, data akan masuk dari belakang. Selanjutnya adalah fungsi DQ, yaitu untuk menghapus data dari head dipindahkan ke node berikutnya, dan tail next tetap diarahkan ke head. Terakhir, size dikurangi 1. Berikutnya adalah fungsi peak. Fungsi ini digunakan untuk melihat data paling depan tanpa menghapusnya, jadi hanya menampilkan nilai dari head data. Selanjutnya adalah fungsi display, yaitu untuk menambahkan seluruh isi antrian. Cara kerjanya, mulai dari head, kemudian melakukan perulangan sebanyak jumlah data. Setiap data ditampilkan satu persatu, lalu pindah ke node berikutnya. Karena ini circular queue, setelah elemen terakhir, program akan kembali ke awal. Biasanya ditampilkan dengan tanda panah, misalnya A, tanda panah B, tanda panah C, dan yang cukup menarik. Fungsi ini digunakan untuk menggeser posisi antrian. Misalnya kita punya A, B, dan C. Kalau kita rotate satu kali, hasilnya menjadi D, C, A. Cara kerjanya, program menggeser head ke head next sebanyak jumlah rotasi yang dimasukkan. Karena bentuknya melingkar, data yang di depan otomatis pindah ke belakang. Kemudian ada fungsi getSize, yang digunakan untuk mengetahui jumlah data dalam antrian. Fungsi ini biasanya hanya mengembalikan nilai dari size. Sekarang kita masuk ke bagian program utama. Di sini, pertama dibuat objek queue sama dengan circular queue. Kemudian program menggunakan while true, artinya program akan terus berjalan sampai pengguna memilih untuk keluar. Program kemudian mengampilkan menu NQ, DQ, pick, display, rotate, size, exit. User diminta memasukkan pilihan. Program menggunakan percabangan. Jika pilih 1, user masukkan data lalu proses dengan NQ. Jika pilih 2, data paling depan dihapus. Jika pilih 3, lihat data paling depan. Jika pilih 4, menampilkan seluruh isi antrian. Jika pilih 5, melakukan rotasi antrian. Jika pilih 6, menampilkan jumlah data. Jika pilih 7, program berhenti. Jika input tidak sesuai, maka akan muncul pesan bahwa pilihan tidak valid. Sebagai penutup, program ini merupakan contoh implementasi circular queue menggunakan linked list. Kelebihan dari circular queue ini adalah menggunakan memori yang lebih efisien. Tidak ada ruang kosong yang terbuang, dan antrian bisa terus berputar tanpa harus reset ke awal. Program ini sangat cocok digunakan untuk simulasi sistem antrian, seperti antrian BioScope, layanan pelanggan, atau sistem scheduling. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Devia Zara. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai output dari pemrograman tentang Kirkwall Queue menggunakan Kirkwall Linked List dengan implementasi antrian di bioskop. Jadi langsung saja, ini adalah pemrograman yang sudah kami buat, dan di sini saya akan jelaskan mengenai output dari pemrograman tersebut. Oke, baik. Sini kita ketik run. Nah, untuk pilihan menu yang pertama, ini kita ketik nomor 1. Di sini kita akan memasukkan ID ataupun nama data penonton. Di sini saya akan masukkan nama Jono. Nah, setelah di enter, lalu kita masukkan nama orang yang kedua. Sini saya masukkan namanya Sapri. Lalu untuk orang ketiga, ini kita masih pilih nomor 1 ya, karena kita masih akan memasukkan data penontonnya. Anggap saja hanya ada 3 penonton dalam sebuah antrian bioskop. Oke, lalu di sini kita ketik namanya Ical. Oke. Nah, setelah kita masukkan nama penontonnya, ada 3. Yang pertama tadi Jono, yang kedua Sapri, dan yang ketiga Ical. Lalu untuk pilihan menu selanjutnya kita pilih nomor 4. Nomor 4 itu ada display. Nah, jadi ketika kita memilih menu display, program akan menampilkan isi antrian dari yang awal sampai akhir. Nah, di sini bisa kita lihat ya, antrian yang awal itu ada Jono, Sapri, dan juga yang terakhir Ical. Nah, lalu yang kembali ke awal ini maksudnya itu dianya menunjukkan bahwa ini adalah sebuah Kirkwall. Nah, jadi setelah Ical akan kembali lagi ke Jono. Itu dia akan berputar. Lalu untuk pilihan menu selanjutnya, kita ketik nomor 3. Lalu kita enter. Nah, nomor 3 ini ada pick. Nah, ketika kita mencoba untuk melihat nomor 3 ini, kita akan lihat siapa nama yang paling depan. Sini kita lihat ya. Nah, frontnya ini dianya itu Jono. Karena tadi data pertama yang kita masukkan itu adalah nama Jono, maka yang muncul di sini frontnya itu Jono. Lalu lanjut untuk pilihan menu selanjutnya, kita ketik nomor 2, lalu kita enter. Nah, nomor 2 ini ada decrease. Itu dianya artinya menghapus yang paling depan. Yang antrian paling depan yaitu Jono akan keluar dari antrian. Dan sekarang hanya tersisa 2 antrian yaitu Sapri dan juga Ical. Lalu setelah itu kita pilih nomor 4. Kita pilih nomor 4 ya. Kita display lagi. Pilih display. Nah, setelah kita pilih display, di sini muncul hanya ada nama Sapri dan juga Ical. Karena untuk Jono tadi sudah kita hapuskan antriannya. Jadi tersisa hanya tinggal 2 antrian. Lalu selanjutnya kita pilih nomor 5. Nomor 5 ini ada rotate ataupun memutar antrian. Kita enter ya. Nah, jadi di sini kita akan masukkan jumlah rotasi. Kita buat aja jumlah rotasinya itu 1 kali. Lalu kita enter. Nah, jadi rotate ini dianya berfungsi untuk memindahkan elemen yang paling depan ke belakang. Nah, jadi tadi yang paling depan kan dianya Sapri. Jadi Sapri ini akan pindah ke belakang. Jadi yang pertama nanti ada Ical. Nah, rotasi 1 langkah berhasil, front pindah ke belakang. Jadi data yang pertama tadi yaitu Sapri, dia pindah ke belakang. Lalu untuk melihatnya kita pilih nomor 4. Kita pilih nomor 4 ya, kita pilih display kembali. Nah, di sini kita lihat isi antriannya itu yang pertama ada Ical, lalu Sapri, dan kemudian kembali ke awal. Kalau yang ini sebelumnya Sapri terlebih dahulu, lalu Ical. Setelah kita putar menggunakan kode nomor kita putar menggunakan rotasi di kode nomor 5, dia berpindah yang di depan menjadi ke belakang. Makanya di sini yang pertama Ical terlebih dahulu, lalu Sapri. Lanjut kita pilih untuk pilihan menunya nomor 7. Oke, tadi setelah kita pilih nomor 4, kita pilih nomor 6 ya. Nomor 6 itu ada size. Nah, jadi kita akan cek berapa jumlah antriannya. Nah, tersisa ada 2 jumlah antrian, yaitu Ical dan juga Sapri. Selanjutnya, kita pilih nomor 7, yaitu exit. Dan kita enter. Nah, program selesai. Nah, jadi kesimpulannya itu, Kirkwall Queue ini dia bekerja sebagai antrian, yang kelebihannya itu membawa ujungnya terhubung kembali ke bagian awal.
Nah, jadi kesimpulan, circular queue ini bekerja dengan seperti antrian biasa, namun mempunyai kelebihan bahwa ujungnya terhubung kembali ke bagian yang awal, seperti itu.